7 ya. Hampir dekat Australia saya, dekat sister apa Dita gitu. Oke, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini, dan saya menghargai waktu teman-teman, meskipun teman-teman punya pilihan ya untuk menggunakan waktu ini untuk kegiatan yang lain gitu. Tapi puji Tuhan, teman-teman bisa berkumpul di sini dan belajar Alkitab bersama-sama. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah seperti janji-Mu, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami, karena kami bicarakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menguasai kami, agar kami boleh mengerti maksud dan rencana-Mu untuk kehidupan kami. Kasihlah kami orang berdosa yang Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Kalau beberapa bulan kemarin kita mempelajari seri Roma ya, kitab Roma. Kali ini kita masuk ke dalam serial yang baru gitu. Judul serinya itu How to Know God's Will for Your Life. Bagaimana kita mengetahui maksud Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi hari ini judul kecilnya dari judul besar tadi adalah All Your Heart. Jadi dengan segenap hati, dengan segenap hatimu. Oke. Dan itu yang akan kita pelajari malam hari ini. Jadi thank you. Jadi ini yang kita akan pelajari, All Your Heart. Jadi seperti spoken word tadi ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan ini yang kita akan pelajari nanti. Slide-nya di mana ya? Sorry. Oke, thank you. Oke, next. Ini adalah ayat intinya di Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi ini inti dari ayat inti yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Nah, kalau teman-teman lihat ada kalimat yang saya tandai biru dengan segenap hati. Oke. Dan pertanyaan kita adalah, kenapa mengasihi Tuhan itu harus segenap hati? Kenapa enggak setengah hati saja? Kenapa enggak kita 90, Tuhan 10% aja? Tuhan 90%, untuk kita 10%. Kenapa harus segenap hati? All your heart. Seperti judul tadi kan. Mungkin beberapa dari saudara di sini yang sudah berkeluarga atau sudah punya pacar ya. Kira-kira gimana kalau pasangan saudara membuat deal seperti ini? Kalau saudara sudah menikah nantinya, dia bilang begini, saya mengasihi kamu, tapi izinkan saya tinggal dengan selingkuhan saya 1 bulan saja. Oke, 11 bulannya sama kamu. Kira-kira teman-teman setuju nggak? Agree nggak dengan deal seperti ini? Boleh respon?
Oke, kalau 1 bulan Tidak. terlalu, oh tidak, waduh, kenceng sekali itu. Kalau kalau 1 bulan terlalu lama, gimana kalau 1 minggu? Kan banyak sekali itu. 1 minggu sama selingkuhannya, sisanya sama kalian gitu. Kira-kira masih agree nggak? Oke, si Samuel, setuju nggak kalau seling? Oh, Brother Yusuf bilang nggak mau katanya. Gimana kalau 1 jam aja, Brother Yusuf? 1 jam aja pasanganmu Lama. sama nggak mau dia. Satu Aduh, detik pun nggak boleh. Brother Yusuf ini strict sekali. Padahal udah banyak sekali sama bro waktunya. Lihat, kita aja manusia berdosa, tidak mau deal yang seperti itu. Bagaimana dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi? Tidak mau. Makanya dia bilang, all your heart, dengan segenap hati. Oke? Jadi, kita aja yang masih berdosa, tidak mau dengan deal seperti itu. Kita juga mau 100% dari pasangan kita. Nggak bisa setengah-setengah. Oke? Jadi itulah yang Tuhan mau. Dan yang menarik adalah, kenapa Tuhan sepertinya egois gitu. Kenapa semua sama dia gitu? Kenapa harus all? Ternyata kira-kira apakah Tuhan untung dengan kita mengasihi dia dengan segenap hati? Untung nggak dia? Enggak, justru kita yang diuntungkan. Ini menariknya. Kalau kita mengasihi pasangan kita atau pasangan kita mengasihi kita dengan segenap hatinya, siapa yang untung? Kita, ya kan? Tetapi Tuhan sebaliknya. Gitu. Dia tuntut kita mengasihi dia 100%, bukan untuk keuntungan dia, tetapi untuk keuntungan kita. Ini menarik ya. Itu kalau cemburu kita kan, kalau kita cemburu sama kekasih kita, karena kita takut kehilangan dia kan. Tetapi kalau Tuhan cemburu sama kita, dia takut kita kehilangan dia. Teman-teman ngerti nggak? Jadi dari sini kita ngerti kenapa Tuhan menuntut kita mengasihi dia 100%. Karena dia takut kita kehilangan dia. Bukan dia yang Tuhan tidak 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 untung ada kita. Udah berdosa lagi, udah jelek lagi, ya. Udah jelek masih berdosa pula. Ah, apa untungnya mengoleksi manusia seperti kita ya? Tapi itulah Tuhan oleh karena kasihnya begitu besar, tetap dia sayang kepada kita. Next, uh, slide-nya hilang terus ya. Sorry, saya lihat muka saya sendiri jadi. Sis Mel, slide-nya nggak ada loh. Halo. Oke, Sebentar ya bro, ini kayaknya sis Amel lagi disconnect ya. Tiba-tiba aku ngeliat aku jadi host. Bentar ya. oke. Oke, kita lanjut. Mengapa manusia sering menolak kehendak Allah meskipun mengetahui kebaikannya? Jadi, jadi judul besarnya kita tadi kan How to Know God's Will. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa manusia sering menolak kehendak Allah? Padahal kita tahu kehendak Allah itu bagus. Kenapa? Ah, kalau kita lihat Kejadian 6 ayat 5 ya. Kenapa? Di dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi manusia mengikuti kecenderungan hatinya. Kenapa tidak mau mengikuti? Menolak. Kenapa dia tidak mau? Kenapa manusia menolak kehendak Allah? Karena manusia mengikuti kecenderungan hatinya. Terus di Yohanes 3 ayat 19 katakan, dan inilah hukuman itu.
terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi kenapa manusia tidak atau menolak kehendak Allah? Karena mereka hidup dalam kejahatan. Karena ketika Tuhan datang membawa terang, manusia menolak terang itu. Oke? Jadi mengapa manusia menolak kehendak Allah meskipun kehendak Allah itu baik? Karena manusia mengikuti keinginan hatinya. Dan hati manusia cenderung memilih apa yang diinginkan daripada apa yang baik menurut Allah. Oke? Kalau teman-teman kembali ke belakang, di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, di sana dikatakan Tuhan memberi perintah pada manusia bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Jadi ingat, Tuhan sudah melarang, itu kehendak Tuhan ya, kehendak Tuhan supaya manusia itu taat kepada perintah Tuhan di Kejadian 2 ayat 16-17. Tetapi apa yang terjadi? Kan kehendak Tuhan mereka jangan makan supaya mereka tidak mati. Tetapi apa yang dilakukan manusia? Di Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, oke, karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Teman-teman lihat, manusia dalam hal ini Adam dan Hawa menuruti keinginan hati. Teman-teman lihat di sana dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan. Dia lebih menginginkan, lebih menuruti keinginan hatinya, keinginan panca inderanya, daripada menuruti Tuhan yang sudah berfirman kepadanya. Next. Okay, next. Okay. Kasih karunia versus kehendak. Di dalam Filipi 2 ayat 13, di sana katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke, jadi sepertinya di dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Sepertinya tidak ada free will di sana. Karena di sana dikatakan Allah mengerjakan di dalam kamu. Oke. Tetapi next tadi ya. Next lagi, sorry. Tetapi di dalam Roma 8 ayat 25 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan kerencanaan Allah. Jadi Filipi 2 ayat 13 ini mengatakan Allah mengerjakan di dalam kamu, itu artinya bagi mereka yang mau menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa mengerjakan kehendaknya di dalam kita jika kita tidak menyerahkan kehendak kita kepadanya. Oke? Jadi Tuhan itu tidak maksa untuk menjalankan kehendaknya di dalam kita sementara kita tidak mau. Oke? Teman-teman lihat dua ayat ini. Roma 8 ayat 28 katakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi kebaikan bagi siapa? Bagi yang mereka yang mengasihi Dia. Bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak mungkin memaksakan kehendaknya kepada mereka. Oke, next. Ketaatan yang sejati.
Perbedaan antara ketaatan sebagian, ketaatan tertunda, dan ketidaktaatan. Oke, ada tiga ya. Antara ketaatan sebagian, ketaatan tertunda, dan ketidaktaatan. Oke. Kalau teman-teman lihat ketiga uh, sikap di atas, di sana dikatakan ketaatan sebagian. Artinya tidak dengan segenap hati lagi jadinya. Oke. Judul dari pelajaran kita tadi adalah kasihlah Tuhan with all your heart ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sementara di pelajaran di slide ini dikatakan ketaatan yang sebagian. Tadi kita sudah pelajari bahwa Tuhan menuntut all. Oke. Jadi ketaatan sebagian ini cenderung bagi mereka yang hidup dua kaki ya. Kadang di dunia, kadang di gereja. Jadi tidak segenap hati. Kalau ketaatan yang tertunda artinya orang yang mau taat tetapi bukan sekarang, nanti. Oke. Orang bilang, oh nantilah, nanti saya mau taat kepada Tuhan ketika saya sudah pensiun atau sudah tua gitu. Itu ketaatan yang tertunda. Atau ketidaktaatan sama sekali. Jadi posisi dari ketiga sikap ini sama saja. Ketaatan sebagian, ketaatan tertunda, dan ketidaktaatan. Itu sama-sama posisinya. Karena apa tadi? Judul kita tadi, all your heart. Jadi nggak ada setengah-setengah, nggak ada tertunda, nggak ada tidak taat. Harus taat. Harus dengan segenap hati. Makanya di Markus 12 ayat 30 katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi, Tuhan tidak bilang setengah hatimu, setengah jiwamu, atau setengah akal budimu. Harus dengan segenap. Next. Apa manifestasi ketidaktaatan? Oke. Wujud dari ketidaktaatan. Berapa tanda hati yang tidak taat sepenuhnya kepada Allah? Di Kolose 3 ayat 5, 8, dan 9 adalah manifestasi ketidaktaatan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu. Okay? Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi manifestasi atau wujud dari ketidaktaatan adalah dosa sebenarnya. Kalau dirincikan itu ada di dalam Kolose 3 ayat 5, 8, dan 9. Jadi manifestasi atau wujud dari ketidaktaatan adalah dosa ya. Next. Oke. Hati yang sepenuhnya berserah. Ciri-ciri hati yang sungguh-sungguh ingin menaati kehendak Allah. Bagaimana ciri-ciri hati yang sungguh-sungguh ingin mentaati kehendak Allah? Mari kita buka Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi bagaimana ciri-ciri hati yang sungguh-sungguh ingin menaati kehendak Allah? Adalah hati yang mau digantikan. Ciri-ciri hati yang sungguh-sungguh adalah hati yang mau digantikan.
Kenapa mau digantikan? Karena hati kita itu hati yang keras. Makanya di sini bilang, aku akan kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin. Jadi harus oke, menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Tetapi masalahnya, saya dan teman-teman terlalu cinta dengan hati yang keras tadi. Terlalu cinta dengan hati yang keras, dengan segala ketidaktaatan di dalamnya, sehingga sulit bagi kita untuk menerima hati yang baru. Menariknya kalau teman-teman dan saya menerima hati yang baru dan roh yang baru, apa yang terjadi? Teman-teman lihat kalimat yang ada tanda merah itu, aku akan membuat kamu apa? Menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi ketika kita diberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam kita, roh yang baru dan hati yang baru itulah yang akan menyanggupkan kita melakukan kehendak kehendak Allah. Ingat, judul besar dari seri kita adalah How to Know God's Will in Your Life. Jadi, ketika roh Tuhan tinggal di dalam kita dan hati kita menjadi baru, kita akan dibuat oleh roh itu untuk hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Next. Mengapa Allah tidak memaksakan kehendaknya? Oke, Allah Tuhan kita kan maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Allah tidak memaksakan hati yang tidak rela atau tidak siap. Oke. Jadi kalau Tuhan mau bilang aku akan memberikan hati yang baru di ayat tadi sebelumnya, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Tetapi pilihan untuk menerima hati yang baru dan roh yang baru itu ada sama kita. Oke. Salah satu prinsip kasih adalah tidak memaksa. Oke. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak memaksa, tidak ada paksaan di dalam kasih. Kalau di dalam kasih ada pemaksaan, artinya itu bukan kasih lagi, itu udah intimidasi. Oke. Jadi oleh karena kasih kepada kita, Tuhan kepada kita, dia tidak memaksa kita. Kalau teman-teman baca Yohanes 3 ayat 16, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, bukan barang siapa yang ketakutan diancam gitu, bukan. Barang siapa yang percaya. Jadi barang siapa yang percaya saja yang akan diselamatkan. Makanya di Yosua 24 ayat 15 ini adalah khotbah dari Yosua ya. Di sana dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Jadi tinggal memilih antara ikut Tuhan atau bukan, tidak ikut Tuhan. Tetapi menariknya kalau teman-teman lihat dari khotbah Yosua ini, dia bilang pilihlah pada hari ini. Ingat nggak pada slide sebelumnya ada ketaatan yang tertunda. Di sana dikatakan ada ketaatan yang ditunda. Gitu. Oh jangan sekarang ikut Tuhan, jangan sekarang pilih Tuhan, nanti saja. Nah ini Yosua bilang pilihlah pada hari ini. Kenapa harus hari ini? Karena besok kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak. Makanya mau ikut Tuhan, mau mengikuti kehendak Tuhan itu harus hari ini. Tidak bisa besok. Oke? Oke, kalau teman-teman boleh minta tolong buka Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku Boleh. berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Oke, thank you. Jadi Wahyu bilang, lihat aku berdiri muka pintu dan mengetuk. Oke. Jadi ayat Alkitab tidak bilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mendobrak. Enggak.
Alkitab tidak bisa tidak bilang begitu ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Oke. Jadi barang siapa yang mau membuka atau merespon ketukan itu, Yesus akan masuk ke dalam rumah tersebut atau ke dalam hati orang tersebut. Oke. Jadi tidak ada paksaan di sana. Oke. Next, mengukur kesediaan hati. Bagaimana kita mengukur kesediaan hati? Bagaimana mengetahui apakah hati kita sungguh rela mentaati Allah? Oke. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, bagaimana kita mengetahui bahwa kita rela atau sungguh mentaati Allah? Dengan menuruti segala perintahnya. Banyak sekali orang bilang bahwa, oh, saya mengasihi Yesus. Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Padahal cuma sebatas di lagu. Tapi apa yang Tuhan perintahkan tidak dilakukan. Jadi, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Ya, dengan menuruti perintahnya. Kita sering bilang, oh, saya mengasihi orang tua saya. Giliran suruh pergi ke pasar beli sayur, ngambek. Jadi itu bukan bukti kasih. Tapi jadi bukti kasih kita kepada Tuhan adalah dengan penurutan. Oke. Kembali Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain, yaitu roh yang baru, dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi, kesanggupan untuk taat kepada Tuhan itu atau menuruti kehendak Tuhan itu bukan dari kita. Yang perlu kita lakukan adalah membuka hati kita, menerima hati yang baru dan roh yang baru tadi. Jadi, kesanggupan untuk mengikuti kehendak Tuhan itu Tuhan yang sanggupkan kita. Makanya di ayat ini dikatakan bahwa supaya mereka hidup menurut ketetapanku dan peraturan-peraturanku. Jadi Tuhan memberikan kita hati yang taat, memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku. Jadi Tuhan yang akan menyanggupkan kita untuk menuruti kehendak. Jadi yang perlu kita lakukan adalah berserah pada Dia. Makanya di ayat yang lain, di 1 Petrus 5 ayat 7 kalau nggak salah, serahkanlah segala kekhawatiran, maka Allah akan bertindak. Jadi kalau kita nggak mau serahkan kekhawatiran kita, Tuhan nggak bisa bertindak tanpa our permission. Kalau kita tidak izinkan Tuhan melakukan sesuatu, Dia tidak akan intervensi, gitu. Karena itu kehendak bebas kita. Oke, next. Metode dan hubungan. Mengapa manusia lebih suka ritual daripada hubungan yang sejati dengan Allah? Oke. Jadi ini yang sering kita jatuh ya. Sering kita berpikir bahwa mengasihi Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, hanya sekedar ritual. Pergi ke gereja setiap minggu, sudah selesai. Sudah melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kita tidak hidup bergaul dengan Tuhan. Tidak punya relationship dengan Tuhan. Oke. Jadi seringkali keberagamaan kita itu hanya sekedar ritual gitu. Jadi kalau saya pergi gereja, udah, saya sudah Kristen. Saya sudah pakai salib besar, udah, saya Kristen. Saya pergi Natal atau Paskah, udah, saya Kristen. Tapi kita nggak punya relationship dengan Tuhan. Kita tidak tahu kehendak Tuhan. Contohnya kita dengan pasangan kita. Jangan kira karena kita sudah jalan bersama, sudah
udah pacaran kita. Padahal kita nggak kenal ini sifat dari pacar kita, apa yang dia mau. Nah, itu yang sering sering kita jatuh di situ. Sering kita jatuh hanya sekedar ritual. Hubungan kita dengan Tuhan itu sekedar ritual tanpa relationship. Padahal hubungan dengan Tuhan, Tuhan itu menuntut relationship. Makanya di dalam hubungan dengan Tuhan itu ada baca Alkitab, ada doa, gitu, kan? Bayangkan kalian punya relationship, nggak ada cerita gitu. Kalian pacaran, contohnya LDR, nggak ada kabar, diam-diam aja. Di mana pacarmu? Ini fotonya ini. Pernah nggak cerita sama dia? Nggak pernah. Tahu nggak apa kemauannya? Nggak tahu. Pokoknya kita pacaran. Jadi susah juga gitu ya. Jadi makanya di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita ada baca Alkitab, kita ada doa. Ketika kita baca Alkitab, kita tahu kehendak Tuhan. Ketika kita berbicara sama Tuhan, kita sedang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi ada relationship di sana. Makanya ketika kita melanggar perintah Tuhan, apa yang sedang terputus di sana? Relationship yang terputus. Contohnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Karena apa? Relationship mereka ada gap di sana. Udah tidak baik relationshipnya. Kalau hubungan mereka baik kan ngapain Adam dan Hawa juga tidak baik-baik saja. Contohnya ketika Adam uh, ditanya Tuhan, dia salahkan Hawa gitu. Jadi relationship yang terputus. Jadi ketika kita uh, fokus kepada ritual, kita tidak mengerti kehendak kehendak Tuhan gitu. Tapi kalau kita fokus kepada hubungan, kita akan mengenal Tuhan dengan baik. Gitu. Oke, next. Menyelidiki hati. Mengapa menyelidiki hati itu menyakitkan dan bagaimana mendorong lebih banyak refleksi diri? Oke. Seringkali ketika kita baca Alkitab, kalau kita masih hidup dengan dosa-dosa kesayangan kita tidak mau gitu ditegur gitu kan. Jadi kalau makanya Alkitab itu sering dibilang pedang bermata dua. Teman-teman tahu nggak pedang bermata dua? Jadi dua side-nya itu tajam gitu ya. Jadi bukan saja kita membelah ke depan, tapi membelah ke belakang juga. Jadi tajam dua sisi. Jadi ketika kita baca Alkitab, bisa saja itu untuk orang lain. Pertanyaan di sini, mengapa menyelidiki hati itu menyakitkan dan bagaimana mendorong lebih banyak refleksi diri? Kalau kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, di sana dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi di sini Daud meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Dan seringkali kita tidak mengenal diri kita. Kita pikir kita kenal diri kita. Okay? Padahal kita tidak tahu apa-apa ya. Makanya Mazmur Daud bilang, kenalah hatiku, ujilah aku. Jadi bagaimana cara pemurni logam menguji emas itu murni atau tidak? Ya, dengan dibakar. Makanya kita tidak mau sekali diuji sama Tuhan. Kita tidak mau diselidiki oleh Tuhan karena itu akan sakit. Ada hal-hal yang tidak susah kita mau lepaskan. Kita masih pegang. Dan makanya next. Oke. Makanya kenapa pencuri datangnya malam-malam? Karena gelap kan. Kalau dikasih senter, lari mereka. Karena apa?
Mereka sedang menyembunyikan kejahatan. Begitu juga dengan kita. Kenapa kita apa tidak mau diselidiki oleh Tuhan? Karena kita masih memegang dosa-dosa kesayangan kita. Oke, mari kita lihat contoh dari Yesus. Ya. Bagaimana menjadikan kehendak Allah sebagai makanannya. Oke, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bayangkan, ketika Yesus di dunia ini, makanannya adalah melakukan kehendak Bapanya. Gitu. Jadi, kenapa Yesus menggunakan analogi makanan? Jadi, melakukan kehendak Bapa sama dengan makanan. Jadi, kalau Yesus tidak melakukan kehendak Bapa, artinya nggak makan dong. Bayangkan, sama dengan kita kan. Kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, artinya kita sedang tidak makan. Artinya lama-lama kita akan mati. Jadi match sekali ya dia punya relasi gitu. Karena kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan yang adalah sumber hidup, kita sedang menjauhkan diri dari sumber hidup itu. Jadi kalau kita tidak makan, artinya kita akan mati. Oke. Jadi harusnya kita seperti Yesus, melakukan kehendak Allah harus seperti makanan gitu. Kalau kita tidak makan, mati. Oke, next. Oke, di doa Getsemani ya, Yesus bilang apa? Ketundukan Yesus terhadap kehendak Bapa. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi, Yesus submit his will to the Father. Jadi dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Kenapa begitu? Yesus sedang memberikan contoh bagaimana penurutan yang sejati. Oke. Kenapa Yesus melakukan penurutan yang sejati? Karena kita telah gagal untuk menurut. Oke. Adam dan Hawa dan kita semua gagal menurut. Sehingga Yesus datang untuk menghidupkan ketaatan yang sempurna yang gagal kita lakukan. Disitulah bagian yang kita tidak bisa lakukan. Next. Oke. Menjalani kehidupan devosi. Cara menjaga kehidupan rohani yang setia setiap hari. Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Makanya Yesus bilang, belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi, kita harus belajar dari Kristus. Yesus telah ketika di dunia ini hidup taat, melakukan kehendak Bapa sama seperti makanan. Jadi kita harus melihat, kalau saudara ingin menjadi pebisnis yang sukses, saudara harus belajar dari orang-orang yang sukses dalam berbisnis. Jangan belajar dari orang gagal. Oke? Yesus juga sudah menang dari segala macam cobaan. Kita harus belajar dari guru agung kita, yaitu Kristus itu sendiri. Oke? Next. Kesimpulan, kehendak Allah lebih penting daripada keinginan kita. Dan kasih karunia-Nya yang membuat kita mampu taat. Oke? Kehendak Allah lebih penting daripada keinginan kita, dan kasih karunia-Nya membuat kita mampu taat. Jadi oleh kasih karunia Tuhan saja, kita dimampukan untuk taat. Bukan karena jago-jago kita. Oke? Jadi ketika kita izinkan Tuhan masuk ke surga,
Yang dipuji dan dimuliakan adalah Tuhan sendiri. Karena Dia yang membuat kita layak untuk dimenangkan. Oke teman-teman, demikian pelajaran kita malam ini. Biarlah apa yang kita pelajari tidak sekedar informasi, tetapi membuat kita transformasi dalam kehidupan kita. Tuhan berkati.